Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim al-halimil azizil jabbar al-alim bima fid damair wa khasiyal asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil tatawala kal amtar wa ashkuruhu syukran ibadihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-karimil azimil ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafiyal mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain madamal laili wan nahar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa antahu amma harrama alaikum minal khaytaya wal awzar waf'alul khairati qabla ad-dayqi wal ihsan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa sirrul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Wa fi ayati ukhra qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh karena anugerah dan kenikmatan dijuallah di kesempatan siang hari ini di suasana dan suhu yang amat sangat sejuk ini kita bisa datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam kerangka kita menyempurnakan amal ibadah dan amal pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tentu kita berharap, kita memohon, kita berdoa dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini khususnya dan umumnya juga di waktu yang telah lalu keseluruhannya senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisinya dan kemudian mumpuni dan pantas untuk kita jadikan sebagai bekal pulangnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan akhir hayat kehidupan kita pada posisi dan kondisi yang diharapkan kita bersama. Akhir hidup kita adalah akhir hidup yang husnul khatimah. Berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan menjadi cikal bakal untuk kemudian berkumpul bersama kembali nanti kita, tentu juga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, siapapun mereka, baik yang masih ada ataupun bahkan yang telah tiada, berkumpul bersama kembali nanti kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan
salam semoga juga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh umat dan pengikutnya yang masih taat dan terus mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimah wa rahimakumullah, tentu menjadi sebuah kewajiban bagi khatib di kesempatan yang sangat mulia ini untuk kita saling nasihat dan menasihati, untuk kita saling mengingatkan dalam kerangka dan dalam bingkaian kebenaran dan juga kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di mana salah satunya adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam arti dan makna iman dan takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya haqqa taqatih. Di mana salah satu kata kerja operasionalnya yang mungkin agak mudah dan sederhana untuk kemudian bisa kita ijawantahkan, kita aplikasikan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita adalah dengan apapun yang Allah perintahkan kita jalankan dan apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Bapak dan jamaah yang saya hormati, tema khutbah kita di kesempatan siang hari ini adalah tentang sesuatu yang mengherankan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari satu kata yang digunakan pada lafaz yang sama, kata-kata ajaba, yang kalau dalam bahasa Arab itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya mengherankan atau mengagumkan. Yang kemudian kata ajaba ini direduksi menjadi bahasa Indonesia. Lalu kemudian kita dengar istilah yang agak umum, ajib atau ajaib. Bapak dan jamaah yang saya hormati, kita tentu sepakat dan menyepakati bahwa kata ajib dan ajaib, di mana kemudian kita heran terhadap sesuatu, itu rata-rata konteks dan konotasinya adalah pada sesuatu yang bersifat positif, pada sesuatu yang sifatnya kebaikan dan atau mengenakan, bukan pada sesuatu yang bersifat kebalikan atau kontradiktif, mafhum mukhalafah dari kondisi pengertian pemahaman yang pertama tadi. Tapi herannya, dan ini menjadi bukti bahwa betapa kayanya bahasa Arab dalam konteks mengekspresikan kondisi dan keadaan tertentu digunakan dengan kata yang sama, tapi untuk konteks yang berbeda. Untuk konteks yang sifatnya positif, misalnya ketika Nabi SAW bersabda, "Ajaba li amril mu'min." Ajaba sungguh mengherankan, sungguh sangat mengagumkan. Li amril mukmin, perkara-perkara seorang yang beriman, seorang mukmin. La innahu kulluhu khair, bahwa perkara seorang mukmin itu kullu, semuanya khair, ada nilai-nilai kebaikan. La yajidu illa li hadid illa lil mukmin, yang gak akan pernah dapat perkara yang mengagumkan itu di mana semuanya ada kebaikan di dalamnya, kecuali hanya didapat pada diri seorang mukmin. Fa in kana sawaban syakara fa innahu khairul lah. Ketika mendapatkan kebaikan, ketika mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, dan sungguh syukur baginya adalah kebaikan. Wa in kana lahu darra'u, mendapatkan kesempitan, rasa ketidakenakan, sabar, lalu kemudian dia sabar dengan rasa keenak itu, fa innahu kana khair, dan sungguh sabarnya dia dalam keadaan yang tidak mengenakan baginya itu juga merupakan kebaikan. Konteksnya adalah kebaikan, sehingga wajar kalau kemudian Allah menggunakan kata ajaba di depannya Nabi dalam hal ini, dalam bahasa ekspresinya menggunakan kata ajaba. Tapi herannya Bapak dan jamaah saya hormati, berkesesuaian dengan tema yang coba kita angkat di kesempatan siang hari ini adalah tentang sesuatu yang mengherankan Tuhan, juga menggunakan kata yang sama, lafaz yang sama, hanya saja bentuknya saja secara ilmu nahwu dan ilmu sorot agak sedikit berbeda. Dalam hadis qudsi, hadis yang memang isinya, konteksnya, kemudian juga clue nilai-nilainya itu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diekspresikan dalam bahasa Nabi, itu hadis qudsi, namanya lawan daripada hadis nabawi. Dalam salah satu hadis qudsi Nabi bersabda, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ajibtu, aku heran. Jadi ada kata-kata ajaba di sini. Ajaba kemudian pakai domir mufrad ana, domir mustatir tu.
Ajib itu aku heran, aku telah heran. Herannya Allah itu sudah terjadi dan memang sudah terbukti Allah heran. Liman aikona kepada orang yang, kepada kita, mungkin kita menjadi bagian termasuk di dalamnya, bil maut, bahwa kita yakin ada sesuatu yang namanya kematian, bil maut. Fakaifa yafrah, tapi tetap aja kita sombong. Udah tahu, udah yakin aikon bil maut, kematian itu ada. Fakaifa yafrah, tapi tetap sombong. Maka Bapak dan jamaah saya hormati, dalam bahasa Betawinya mungkin akan lebih enak dan tepat kalau kemudian kita ganti kata kagum tadi itu pada lafaz ajib itu, oleh karena konteks konotasinya negatif di depannya, sesuatu yang memang sifatnya Allah nggak ngenakin, Allah nggak nyenengin, dan kita pun sesungguhnya kontradiktif, nggak bisa untuk melakukan sesuatu itu, maka kita ganti ajib itu menjadi yang tadinya heran menjadi gedeg, kira-kira begitu. Ajib itu aku gedeg, kata Allah. Gede sama orang, liman aikona bil maut, udah tahu itu kematian ada, liman yafrah, tapi tetap baik dia sombong dalam kehidupannya. Padahal dalam histori sejarah, dalam sejarah keagamaan, bukankah kemudian kita ketahui kurang bagaimana istilah kata kuasanya Fir'aun, tapi tetap di ujungnya mati. Kurang bagaimana kekayaan Korun, tapi tetap di ujungnya dia mati. Istilah kata sederhana yang mesti mending tuh orang dengan kayanya dia sombong, dengan kekuasaannya dia sombong. Yang menjadi heran itu adalah ketika kemudian ada orang dia nggak kaya, dia nggak berkuasa, tapi dia sombong dalam kehidupannya. Tapi poinnya ujung-ujungnya sesombong apapun kita dengan apa kita miliki, ujungnya pasti akan kematian yang kita dapati. Ada orang yang dia merasa paling tahu dan berilmu, lalu dia menganggap orang lain bodoh, itu sombong. Ada orang dia kerap merasa dirinya hebat, lalu menghina dan merendahkan orang lain, itu juga sombong. Ada orang yang kerap merasa dirinya benar, lalu kemudian dia sibuk menilai orang lain sebagai orang yang salah, itu juga sombong. Padahal kita mengetahui bahwa kesombongan adalah sesuatu yang mungkin secara sederhana dalam konteks pemahaman yang mungkin kita di atas putih, di atas kertas adalah perkara yang sederhana, tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan ekses, dengan sebab konsekuensi dari kesombongan itu, di mana kita mendapati, meyakini dan mengetahui bahwa sombong salah satu poin yang menyebabkan orang terhalang untuk kemudian masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah illa bil qalbin kibrin. Enggak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya itu walaupun sedikit ada ditemukan rasa sifat sombong. Dan sombong yang paling luar biasa memporak-porandakan, meruntuhkan keimanan seseorang, kemuliaan seseorang, kejayaan seseorang di mata Tuhan, khususnya dalam hal ini adalah ketika dia menolak kebenaran. Udah tahu ini salah, lalu kemudian dia dinasehati dan ditunjukkan bahwa itu salah, lalu kemudian dia menolak kebenaran itu sombong. Al-kibru batrul haq wa azmun nas, bahwa kesombongan itu adalah ketika kita menolak kebenaran. Jadi pertama yang bikin Allah gede sama kita adalah ketika kita tahu kematian ada, lalu kemudian kita sombong. Kemudian yang kedua, ajib liman aikona, aku gede, kata Allah, kepada orang yang dia yakin bil hisab, ada nanti hari perhitungan. Fakaifa yajma'ul mal, tapi tetap dia enak, rasa enjoy untuk ngumpulin harta. Padahal kita tahu dalam Quran surat Al-Humazah misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Celaka di mana ujungnya Allah katakan alladzi jama'a malau wa addada. Orang yang dia sibuk mengumpulkan harta lalu kemudian menghitung-hitungnya, mencari, mendapatkan, menerima, lalu kemudian ditimbun. Mencari, mendapatkan, menerima, lalu kemudian ditimbun. Tidak ada kemudian dia angkat, dia keluarkan walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit di jalan yang bersifat kebaikan. Tetapi ditimbun itu harta dia sebut annamalahu akhlada. Seolah-olah dia mengira bahwa dengan hartanya dia akan kekal selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, ajibtu liman aikona, Allah gedeg sama kita. Ayyadkhul qabru, bahwa kita itu pasti akan masuk ke dalam kubur. Fa kaifa yanha, tapi tetap kita tertawa terbahak-bahak. Udah tahu kita bakal masuk kubur, tapi tetap kebiasaan hidup kita nggak pernah bisa meninggalkan kegiatan tertawa terbahak-bahak. Dikatakan oleh Ibnu Majah dalam salah satu hadis di nomor yang ke-3400, beliau katakan, Nabi bersabda, janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Wala takir ad-dhahik, fa kasrat ad-dhahik tumitul qalb.
Janganlah engkau memperbanyak tertawa, karena sebenarnya memperbanyak tertawa tumitul qalbi, membinasakan dan mematikan hati. Kemudian yang keempat, Bapak dan Jamaah saya hormati, ajibtu liman aikona, Allah gendeng sama kita, dimana kita mungkin yakin, pernah percaya di dunia wa zawaliha, bahwa dunia ini ada tapi kan tidak. Fakaifa tatma'innu ilaiha, tapi kita menambahkan hati kita pada dunia itu. Allah gendeng sama kita. Kita udah tahu dunia sifatnya sementara, ada tapi bakal lenyap, tapi kita tambahkan hati kita ada padanya. Dunia bukan kita tempatkan di tangan kita, tapi dunia kita tempatkan di hati kita. Bukan kita menggenggam dunia, tapi dunia meliputi, menguasai kehidupan kita. Allah gendeng sama kita. Padahal harusnya kita memahami dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu ladangnya, tempat kita bercocok tanam, yang pada akhirnya di akhirat kelak jualah kita akan menuai dan memanen apa yang kita tanam di dalam kehidupan dunia kita ini. Dunia tempat menanam, nanti di akhirat tempat menuai. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Itu beberapa hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, ajibtu liman istaghala, Allah gendeng sama kita, kepada kita yang sibuk bi uyubin nas, mencari kesalahan aib orang lain. Wa huwa ghafil, sedangkan dirinya sendiri lupa, lalai an uyubin nafsihi, ngorek introspeksi aibnya sendiri. Dalam salah satu hadis dikatakan hasibu qobla an tuhasabu, hisablah, periksalah diri engkau punya sebelum kau sibuk periksa diri orang lain. Kita ini menghormati orang lain kan bukan karena memang dia itu terhormat oleh karena kekayaannya, oleh karena kekuasaannya, tapi sungguh yang harus kita sadari, termasuk kalau memang kita nggak dihina oleh orang lain, bukan karena kita nggak punya aib, bukan karena kita nggak punya kesalahan, bukan karena kita nggak punya kekurangan, tapi sadar dan pahamilah, ketika kita dihormati orang lain itu adalah oleh karena Allah masih menutupi aib dan kekurangan kita. Andai saja mungkin Allah buka aib kita di depan orang lain, termasuk di depan keluarga kita, betapa bahwa mungkin hina kita di mata mereka, maka jangan pernah sibuk untuk ngorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kita mengambil pelajaran dari keburukan yang ada itu. Kemudian selanjutnya Allah gendeng sama kita, liman ya'lamu annallaha mutli'u alaihi, udah tahu Allah memperhatikan tingkah perbuatan kita yang bersifat melekat tentu dengan kata alaihi. Fakaifa yaksihi, tapi kita tetap baik berani bermaksiat kepadanya. Kan merupakan perbuatan yang istilahnya sombong. Udah tahu Allah memperhatikan, udah yakin Allah melihat, tapi tetap berani untuk berbuat buruk di hadapan yang memperhatikan itu. Itu kan perbuatan sombong. Sombong yang istilah kata hadiahnya atau faedahnya itu ya mungkin sesuatu yang sifatnya nggak ngenakin lah. Padahal kita tahu dalam salah satu hadis Arba'in dikatakan antabudallaha ka'annaka yarahu wa illam yarahu fa'innahu yaraka. Hendaknya insan ini menjadi satu filter untuk kemudian kita bisa membuka kesadaran bahwa Allah itu memperhatikan kita. Kalaulah kita nggak bisa melihat Allah, yakin Allah pasti melihat kita. Dan terakhir yang Allah gendeng kawan kita adalah ketika liman ya'lamu annahu bimauti wahdan, kita tahu, kita yakin kita bakal mati nanti sendirian, wa yadkhulul qabra wahdan, kemudian kita masuk kubur juga sendirian. Fakifa yaqisu bin nas, tapi tetap baik kita ngerumpi, melekatkan diri kita bersendagurau sama orang lain. Bukan terlarang untuk bersosialisasi atau menjadi sosialita dalam kehidupan, bukan. Dia menjadi salah adalah ketika kesibukan kita bersama orang lain dalam konteks kita bergurau, merumpi dan seterusnya, lalu kemudian ada kebaikan yang kita bisa dapat dari orang lain itu. Yang ada adalah bagaimana kemudian kita bisa mewarnai orang lain, jangan orang lain yang mewarnai kehidupan kita. Tetaplah untuk kemudian kita menjadi orang yang pandai mengambil kebaikan dari apapun yang kita terima, yang kita tampak, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Minimal kemanfaatan hidup kita buat diri kita. Kalau kita nggak bisa memberikan manfaat buat diri kita, paling tidak. Kalau kita nggak bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain, paling tidak hidup kita bermanfaat buat diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita seperti bangkai yang berjalan. Disebut mati tapi bisa bergerak, disebut bergerak hidup tapi nggak punya makna dan faedah dalam kehidupannya. Apapun itu bentuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, dengan mudah-mudahan menapaki detik-detik atau hari-hari yang masih terasa di awal tahun 2024 ini, ada sesuatu yang bisa kemudian kita lakukan dengan meninggalkan apapun
perbuatan yang memang Allah berpotensi gede sama kita, dan kedepannya jangan ada kemudian kita terjebak dalam usia kita yang sejak ini, yang kemudian kita melakukan dalam sesederhana apapun perbuatan itu, yang ternyata perbuatan tersebut bikin Allah gede mempet sama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dinallahu iyyakum lil mu'minin al-kamilin wa barik li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim jalilan li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.